Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hiji pasal. I'lam kanyahukeun ku anjeun annalladzi sanyana perkara yahmiluka anu ngagiring ka anjeun anu mawa ka anjeun ala isqati tadbir kana ngabuang hatur ma Allah sarta aturan Allah wal ikhtiar jeung milih umurun eta pirang-pirang perkara. Al awalu nu kahiji ilmu ka nyahona anjeun bisa biki tadbirillah kalawan ti heula na ngatur Allah bika di anjeun. Wa dzalika ari eta ilmu ka bisa biki tadbirillah fi ang ta'lama nyaho anjeun anallaha kana sana Allah. Kana aya Allah lah ka anjeun qabla ang takuna meh aya anjeun di nafsi ka jang anjeun. Pakama kana sacara aya ya Allah lah ka anjeun eta mudabiron ngatur qabla ang takuna meh aya anjeun. Wala sya jeung hiji perkara min tadbirika tina tadbir anjeun mahu sarta tadbir Allah. Kadzalika nya kitu kana huwa Allah subhanahu wa taala. Tamu dabirun ngatur laka kanjen ba'da wujudika sancep ba'da wujud anjen. Pakun mangka kudu aya anjen lahu jang Allah. Kama kaya barang kunta aya anjen. Lahu jang Allah. Kama kaya barang kunta aya anjen lahu jang Allah. Yakun mangka aya Allah laka jang anjeun kama kaya barang kan aya Allah laka jang anjeun. Walidzalika karna eta qol Husain al-Hallaj kunli kun muga ngadadikeun tuan li ing ingsun kama kaya barang kunta dadi tuan li ing ingsun bihi nalam akun in lam waktu ora ana ingsun. Pas'ala takon sapa Halaj minallah saking Allah ayyakun ing ta'ana sapa Allah lahu maring Halaj bitadbiri kalawan ngatur ba'da wujudin sasawujud Halaj kama kaya barang kana ana sapa Allah lahu maring Halaj bitadbiri kalawan ngatur qabla wujudin dalam sadaya wujude Halaj li'annahu sanya Allah qabla wujudil abdi sadaya wujude hamba kana ana sapa al abdu kana ana sapa al abdu hamba iku mudabbaron den atur bi ilmillahi kalawan ilmu Allah wala sarana hunaka lamun kana padan mongkona panggonan lil abdi maring hamba apa wujudun wujud pataqau mangka ana apa ada wa ngaku minhu saking abdu litadbiri maring ngatur litadbiri nafsi maring ngatur awake ieu si abdu paya qaumang kana wal khidlan hina li ajli dzalik mongkono ieu tadbir atau dakwanya dalik dakwah. Pain kulta lamun ngomong anjeun bainahu sanya kelakuan fihi nalam takun dina waktu ora ono sira iku adamun ora ono pakai paya talaku kaya apa cuman del apa tadbiru tadbir li tadbirin maring ngatur li tadbirin maring ngatur bihi kalawan ya si abdun pa'lam ngene sira anna lil asyai anna sabang lil asyai maring boro apa wujudan wujud bi ilmillahi ta'ala ilmu ta'ala wa illam yakun saen ora ana lah maring ieu wujud waring asya apa wujud bi ayan dalam ayane ieu si asya fal haq subhanahu wa ta'ala ku ya tawalangat ngurus apa hak tadbiruha ing tadbir ieu si asya min hasu inna hasata saking hasyah ieu si asya iku maujudatun ana fi dalam ilmuna Allah wa fi hadhil masalah ghaurun utawi kedalaman azimun kang gede laisa hadal modi kang ana apa laisa ora ana apa hadal modi ikilah panggonan iku mahalan panggonan libasi mang ngajelaskeun ieu si hadil masalah
Paslun ya pasal i'lam ngun anjeun annalladzi yahmiluka ala isqati tadbir. Cek tadi kemarin sudah jelas nggak boleh ngatur itu, nggak boleh. Dari segi apapun nggak bagus ngatur itu. Jadi makomat yakin yang 9 itu nggak sah kesempurnaannya kalau masih ada ngatur-ngatur. Terus kenapa harus ngatur? Ya karena hijab ya. Jadi ngatur itu karena hijab ya. Karena kurang paham. Sekarang bagaimana supaya kita nggak ngatur? Nah iya, supaya nggak ngatur tuh bagaimana rahasianya? I'lam annalladzi yahmiluka ala isqati tadbir. Ketahuilah yang membawamu nggak ngatur, ma Allah beserta aturan Allah, wal ikhtiar nggak milih serta pilihan Allah. Umurun ada berbagai hal. Al awal nukahiji, al awal nukahiji. Ilmu ka bisa bikin tadbirillah. Kamu tahu ya, bahwa Allah itu sudah ngatur kepada kamu dalam zaman azali. Jadi Allah sudah ngatur di zaman azali. Wa dzalika annallahu adzalika ang ta'ala wa annallaha kana laka qabla ang takun nafsika. Jadi kamu harus tahu bahwa Allah itu sudah menguasai urusan kamu, sudah ngatur kamu qabla ang takun nafsika, sebelum kamu ngatur untuk dirimu. Jadi geus di memeh orang ngatur teh kalau geus dipangaturkeun. Geus aya geus lengkapnya. Geus lengkap. Memeh urang ngatur jang awak urang teh geus diaturkeun ku saha? Ku Allah. Kama kana laka mudabbiran qabla ang takuna. Kama kana laka mudabbiran qabla ang tuna. Walaysa min tadbiri kama kana laka mudabbiran qabla ang takuna. Walai saya minta juga mahu kadzalika huwa subhanahu wa ta'ala mudabbirun laka ba'da wujudika. Sebagaimana Allah sudah ngatur kamu sebelum kamu ada, dan waktu itu kamu kan nggak ngatur sedikit pun. Nah saat ini juga sama seperti dulu, artinya Allah itu ngatur sama kamu. Jadi ngaturnya Allah ke kita sudah kita ada itu percis seperti ngaturnya Allah ke kita sebelum kita ada, karena faktanya nggak ada selain Allah. Jadi ya sudah, kalau sudah beresnya selesai di end selesai wassalam guys, beres. Oh, masih berjalan. Nah itu ini alamul hikmah. Jadi kalau alamul kudro, alamul malakut, ya itu tempat kembalinya sana. Kalau alamul malakut sudah, alamul malakut abul jabarut sudah begitu, selesai di sana. Di tempat kembaliannya jelas. Jadi enak kalau orang mukmin itu enak. Jadi dia berangkat kemanapun ada tempat kembali. Apa kembalinya? Kembalinya sudah ada dalam ilmu Allah. Tempat kembali adalah la ilaha illallah. Tempat kembali enak. Jadi mukmin itu luar biasa kebaikan Allah sama mukmin itu. Jadi dia berjalan kemanapun ada markas ya, ada sangkar, ada rumah. Dan rumah mukmin itu yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi kembali sudah diatur sama Allah semua, beres. Kita itu udah diatur sama Allah ya, sebelum kita ada. Gimana kalau setelah kita ada? Ya sama ya. Kita sudah diatur Allah sebelum kita ada. Terus kalau sudah kita ada gimana? Ya sama-sama sudah diatur. Pakun lahu kama kuntalahu yakun laka kama kana. Pakun lahu maka berbuatlah engkau lahu untuk Allah kama kuntalahu seperti kamu dulu untuk Allah.
Jadi kamu sekarang berbuatlah kepada Allah seperti kamu dulu berbuat sama Allah. Dulu waktu kita belum ada, gimana kita sama Allah? Ikut ngatur ke Allah? Enggak. Siapa yang ngaturin? Allah. Maka ya yakun laka kama kan laka. Maka Allah pun ya sekarang ini akan berbuat seperti apa yang Allah dulu berbuat kepada kita. Jadi adanya perbuatan baru daripada kita, aturan baru daripada kita, itu bukan untuk bukan merapikan, tapi ngotori. Jadi ada tambahan-tambahan, itu bukan melengkapi, tapi apa? Ngotor. Itu perspektif wali kutub, perspektif ahlil kamal, perspektif alim robbani. Ya, kalau perspektif alim profesor saiki yang beda, ceritanya beda. Kalau tidak ada bergerak, kalau tidak itu, karena itu, kecelakaan sejarah itu karena kata Sayyidina Siddiq sudah muncul ilmu filsafat. Kita itu tersesat dalam berpikir kebenaran itu karena terpengaruhi oleh filsafat. Kata tersesat oleh pikiran hikmah. Filsafat itu dari Yunani ya. Hikmah itu dari Parsi. Awalnya itu kacau, jadi rusak kita, ekonomi rusak. Jadi ekonomi itu rusak karena itu. Kalau nggak begini, kalau nggak begini. Padahal faktanya itu. Ayo bareng-bareng kun lahu yakun laka kama kana laka. Ayo kun lahu kama kunta lahu yakun laka kama kana laka. Berbuatlah kamu ya untuk Allah sebagaimana dulu kamu bersikap kepada Allah, maka Allah akan bersikap sekarang kepadamu seperti Allah bersikap dulu kepadamu. Kapan kita dulu berikhtiar? Kapan kita dulu milih sebelum kita ada? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Kita nggak pernah milih, nggak pernah bersikap. Nah, ketika kita nggak pernah bersikap ya, dulu kepada Allah, ya sekarang pun harus begitu. Maka ketika sekarang seperti dulu, maka Allah pun ke kita kan seperti dulu. Artinya apa? Semuanya diatur oleh Allah, diurus semua oleh Allah dengan sangat sempurna. Itu yang dirasakan oleh Sayyidina Siddiq. Maka dia itu putranya saja ngaji aja sudah dilarang. Dilarang. Karena itu yang beliau rasakan itu. Ya sudah. Ya, saking memahaminya urusan seperti ini. Ya sudah, pakai gimana? Ya sekarang putranya ya ahli kitab ya. Ahli kitab, benar-benar ahli kitab. Tiap hari beli kitab terus. Ya kalau orang pinter kitab kayak mondok belajar nahu, belajar apa kan itu umum. Tapi kalau orang pinter kitab ikra pun nggak pernah belajar kan itu. Itu kan bukan cerita tahun kapan itu cerita tahun sekarang. Kalau orang pintar kitab ini ya umum. Orang pintar kitab nggak ikra pun nggak pernah belajar. Ngerti rahasia nggak pernah ada yang ngulang. Ngerti rahasia nggak pernah ada yang ngulang. Nggak ada guru, nggak ada apa, nggak perlu. Itu. Ini ngerti ini ya. Kun lahu kama kuntalahu yakun laka kama kana laka. Begitu, itu rahasianya, salah satu rahasia yang harus kita buka dalam kesendirian ruhani kita ya. Dibuka itu rahasianya seperti apa. Walidzalika qala Husain al-Hallaj, karena itu Husain al-Hallaj berkata,
munajat berarti kunli kama kuntali pihi nalam kunli kama kuntali pihi nalam. Ya Allah, jadilah engkau, bersikaplah engkau kepadaku sebagaimana engkau bersikap dulu waktu aku belum ada. Ya Allah, bersikaplah engkau kepadaku seperti bersikapnya engkau kepadaku dulu waktu aku belum ada. Jadi pasala minta Husain minallah ayyakun lahu bitadbir ba'da wujudi. Husain minta kepada Allah untuk diaturin sama Allah setelah Husain al-Hallaj ada gitu. Kamakan lahu bitadbir qabla wujudi, sebagaimana Allah telah ngaturin buat dia sebelum dianya lahir. Li'annahu qabla wujudil abdi kanal abdu mudabbiran bilmillah. Mudabbaran bilmillah, karena sebelum adanya hamba Allah itu sudah ngatur hamba. Walayasahunaka lil abdi wujudun, padahal itu belum ada. Pataqwadda wa minhu litadbi nafsi payaqul khidlan diajidik. Udah gitu lahir kucruk-kucruk dalam dunia hamba, udah lahir gitu ngaku bisa ngatur. Maka pataqul hidad jadi hina. Jadi apa? Jadi hina. Jadi memang tidak ada itu sorga yang apa namanya, sorga yang sangat panah, tapi panahnya panah sungguhan ya, panah sungguhan itu ya itu sorga, benar-benar sorga. Jadi aslinya sorga itu di panah. Jadi kalau belum panah ya belum, ya panah beneran, panah memang panah. Jadi yang ada cuma siapa? Allah. Kita terus dilatih bolak-balik ya. Bolak-balik ya, dari alam, dari jamu parku bolak-balik terus. Ya itu aslinya nafi isbati itu ya. Dari wujud panah, wujud merasa ada tidak ada. Terus bolak-balik sampai beneran. Panahnya beneran gitu. Bolak-balik. Ya salah nggak apa-apa, di awal-awal salah, kan salah dulu, nanti lama-lama bener, awalnya panah-panahan, lama-lama panah beneran, insya paingkul tapainahu pihi nalam takun adamun. Lah kan ketika kamu tidak ada kan kamu itu nggak ada. Pakai apa ya talwitan, bagaimana kau bisa ngatur litadbirin bih ya, kau bisa ngatur Allah, kau bisa ngatur pada yang apa, yang enggak ada. Fa'lam anna lil asya wujudan fi ilmillah wa illam yakun lahu wujudun. Ketahui bahwa wujud itu ya sebelum kita ada secara bukti itu sudah ada dalam ilmu Allah. Karena wujud asli itu ya, wujud asli itu ya itu ada berbagai hal. Pertama, wujud dalam bentuk ini asli wujud ya. Kedua ya, wujud di lauhil mahfud. Ketiga, wujud di dalam hati. Keempat, wujud di khayali. Wujud ada ya, ada itu semuanya ada, nyata. Wujud apa yang nyata, ada wujud di lauhil mahfud ya, bi ilmillah itu. Ada wujud di hati, ada wujud di apa, khayali, wujud semua. Ini dalam lauhil mahfud, dalam ilmillah itu sudah ada, dan Allah sudah lengkap. Jadi wujud bi ilmillah itu ya sebagaimana wujud dalam sekarang ini yang nyata, sama percis. Terus wujud yang di hati itu yang mana yang di hati? Wujud di hati itu adalah dia itu implementasi ya daripada gambaran yang ada di lauhil mahfud. Yang ada di lauhil mahfud. Jadi hati itu bisa tahu yang tidak dilihat oleh mata yang ini. Bisa tahu yang tidak dilihat
yang tidak didengar oleh kuping yang ini. Kenapa? Karena dia itu bisa merekam apa yang di Lauhil Mahfuz. Itu hati. Nah, hafalan orang ulama itu ngambilnya bukan dari hati, dari khayali. Itu wujud khayali. Ketika sudah implementasi di hati, itu direkam di dalam sebuah file yang namanya file khayali. Di dalam sebuah apa? Kalau dalam komputer itu apa? Tempat memori itu hard disk, dalam hard disk. Dalam hard disk simpan disebut apa? Wujud khayali. Di sana itu wujud semua itu. Itu dan wujud yang 4 mana yang paling nyata? Sama. Ya memang Allah juga itu, kerajaan Allah juga semua. Nah, jadi kalau kita mau beneran jangan nganggap ada itu yang ini tok baru ada yang lain enggak begitu, sama saja. Yang dihayal ya fakta, yang di hati ya fakta, yang di Lauhil Mahfuz ya fakta, yang ini juga fakta, sama saja, sama. Semua wujud. Cuma beda nanti penamaan, ada yang dibilang mulku, ada yang dibilang malakut. Beda penamaan. Jadi wujud itu ya. Jadi selamanya hati kita itu berhadapan dengan Lauhil Mahfuz selamanya. Jadi kita tuh terhalang untuk melihat Lauhil Mahfuz tuh dengan 4 hal. Ya. Pertama dengan duit, harta. Duit itu hijab. Duit itu termasuk paling besar itu, hijab paling besar itu duit. Kita nggak bisa lihat Lauhil Mahfuz. Kedua, termasuk hijab itu jah. Apa? Jah itu apa? Ingin dispesialkan, ingin ditinggikan, itu jah. Ya. Keinginan nafsu ingin. Ketiga, yang termasuk hijab itu apa? Imam Ghazali ta'assub bil madhab. Jadi kita terlalu ketat dalam fanatisme madhab ya, fanatisme golongan. Yang apa? Yang selamat yang ini, ono celaka. Yang selamat yang ini, ono celaka. Itu terlalu ketat begitu, itu hijab juga. Terakhir yang keempat, hijab itu adalah maksiat. Apa? Maksiat. Itu hijab yang menghalangi kita ke Lauhil Mahfuz. Di antaranya seperti itu. Jadi asalnya gitu ya, hati kita itu nggak terhalang untuk melihat fakta kebenaran, itu nggak terhalang. Cuma gitu. Jadi hati itu nggak melihat ke ini, enggak. Hati melihatnya ke Lauhil Mahfuz. Tapi karena Lauhil Mahfuznya terhalang, maka dia itu dibantu untuk mengisi hati itu oleh indra. Jadi indra itu sumber pemasukan kepada hati ketika hati terhalang dari Lauhil Mahfuz. Dari empat mata, hidung, telinga, itu sumber kepada hati. Cuma sayang ketika terlalu banyak transfer dari mata, terlalu banyak transfer dari telinga, ya, terlalu banyak transfer dari hidung, maka si Lauhil Mahfuz, si hati ini jadi kurang ini, penglihatannya itu kurang tajam ke Lauhil Mahfuz. Jadi apa-apa delok, apa-apa dengar gitu. Ini kurang tajam Lauhil Mahfuz gitu. Kalau mau tajam ke Lauhil Mahfuz, yang dilihat harus dikurangi, yang didengar harus dikurangi, yang dibaca harus Nah, makanya begitu ulama-ulama kitab ya, rata-rata kurang cerdas dalam ilmu laduni. Rata-rata seperti itu. Ulama yang ahlinya kitab kurang cerdas dalam hal laduni. Seperti air sumur, ketika dia terlalu banyak diisi dari atas, dari toren, maka yang muncul dari bawah akan kurang, bahkan akan hilang gitu. Karena sudah ada dari atas.
Ini ada kita gali sumur yang dalam, keluar air. Tapi kita karena ingin cepat diisi, ditambah dari mana? Dari atas. Ketika diisi dari bawah muncul nggak? Enggak, karena sudah terhalang dari atas. Kan pikiran kita dari bawah ada, dari atas ada, jadi dapat dua-dua. Aslinya nggak begitu. Ketika dari atas dipenuhi, dari bawah nggak muncul. Paham tidak? Jadi ya itu makanya di antara ada ajaran para aulia, sudah jangan baca, sudah jangan dengar, sudah jangan lihat, dikira aja yang banyak. Dan itu ilmu yang diajarkan saya Sana Sidik, yang saat ini belum kita praktekkan. Aslinya seperti itu, aslinya Sana Sidik itu aslinya seperti itu. Saya itu hampir menolak. Saya niru, saya mau ya terus, tapi menolak ilmu yang itu, menolak beliau, ingin langsung dari Allah. Dan itu aslinya ilmunya Imam Ghazali. Jadi bukan dari transfer dari perorangan, bukan, tapi langsung dari Lauhil Mahfuz. Dan itu yang diharapkan oleh Sana Sidik kepada santri-santrinya sebenarnya seperti itu. Jadi untuk ke sana itu harus ada pembuktian itu. Ya insya Allah kita mudah-mudahan kita kebagian ya. Oke ya, nanti kan ulama itu banyak, tapi ini ulama jarang dibicarakan karena memang jarang, sangat jarang. Ulama itu banyak yang nggak mau sama sekali, nggak mau ilmu yang melalui wasitoh. Ya Allah, aku nggak mau ilmu yang di perantara, nggak mau. Aku ingin ilmu langsung dari Engkau aja gitu. Cuma katakannya jarang dibahas ini. Karena kalau dibahas banyak yang kehilangan mahkota. Label kiai jadi karena dianya juga nggak begitu. Jadi kalau dia baca itu bahaya nanti. Jadi pengaruh kekiaiannya jadi berkurang. Karena yang dibilang jumhur aja kan nggak di sana dia. Jadi itu jangan dibahas. Yang bahas ya orang kayak Sana Sidik, karena ya beliau yang seperti itu. Padahal beliau dakwanya ya saya itu hafal 10 madhab. Siapa 10 madhab Sana Sidik? Ya karena langsung dari sana. Beliau ngomong gitu, ilmu apa yang saya nggak tahu Pan? Ilmu apa yang? Ya artinya sudah melihat kepada manbaul ilmi, sumber ilmunya sudah dilihat. Ilmu apa yang saya nggak tahu Pak? Cuma untuk kita sebagai muridnya, beliau ngenakin, ambil aja ilmu yang paling tinggi. Apa? Ambil aja ilmu yang paling tinggi. Apa? Tawakal. Jadi sudah digiring, jadi nggak terlalu repot lah, nggak terlalu ribet. Jadi beliau tahu semua, tahu itu tuh ternyata dari yang paling hebat itu ada apa? Tawakal. Ya sudah ditawakal ini, dan itu rahasia semua. Paham ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Jadi Allah kita sebelum ada itu sudah diatur sama siapa? Sama Allah. Dalam apa? Dalam ilmu Allah. Karena kita sudah ada di Lauhil Mahfuz, itu sudah ada. Sebelum kitanya ada sudah ada. Ingat sekali lagi, kita itu sebelum kita ada sudah ada. Jadi dari segi itu kita itu nggak baru. Dari sisi itu kita tuh nggak baru. Jadi yang baru itu adalah wujudnya, wujud asli ini baru. Kalau dari sisi ilmu Allahnya nggak baru, sudah ada kita. Jadi kita nggak mengalami proses tidak ada dalam ilmu Allah. Jadi kalau ada wali yang nyeleneh dalam itu, ya emang begitu. Cuma nggak boleh aja di YouTube-an nih, jangan terlalu di-expose karena ilmu seperti ini kan didengarkan juga nggak baik, bukan bagi ahlinya. Jadi enak itu didengarkan bagi kalau bukan ahlinya malah tawa panas. Jadi manasin orang lain. Jadi buat orang lain pusing, kan nggak bagus juga. Biarin tukang kali-kali biar orang pusing, jangan kita aja terus yang pusing. Iya, ilmu seperti ini nggak bagus juga, sudahlah. Jangan terlalu di ini.
Falhaq subhanahu wa ta'ala ya tawala tadbirha min hasu inha mawjadatun fi ilmihi. Ya. Allah itu sudah ngatur, dalam ilmu sudah ngatur. Sama saja, Allah nggak ada beda kok. Allah ngaturnya sebelum kita ada dan Allah ngatur sebelum sudah ada, ya sama, nggak ada beda dari Allah. Nggak ada beda, nggak ada beda. Ya sama saja. Jadi kelengkapan Allah dulu sebelum kita ada dan kelengkapan Allah setelah kita ada, nggak ada kurang, nggak ada lebih, sama. Jadi kelengkapannya sama, nggak jadi nambah, enggak. Kita kan dalam persepsinya gini, oh sekarang kita dulu kan belum ada siapa-siapa, sekarang ada kita, jadi nambah dong. Dalam wujud itu apa? Nambah, ada tambahan, yaitu kita makhluk. Persepsi kita begitu. Secara ilmu kasyaf enggak nambah, sama saja. Jadi kelengkapan Allah dulu sebelum kita ada dan kelengkapannya setelah ada sama saja begitu. Tapi ini bukan tempat untuk diskusi akli ya. Karena nanti kalau tempat diskusi akal ini akan mengurangi rasa. Akan mengurangi rasa. Jadi stres nanti. Jadi ya diskusinya di ini, di ya wakil. Ya Allah aku fakir ya Allah. Ya Allah aku lemah, aku hina. Robbi abhimi angka apa inilah abhamu angka illa bika. Itu terus di nanti tahu-tahu kasih paham sama Allah. Nanti yang ngasih paham bisa lebih keren langsung dari Rasulullah. Ya sebegitu kayak itu kan. Ya alhamdulillah beberapa udah ada yang dikasih sama Allah ya alhamdulillah. Ya itu seperti itu. Yang ngasih paham langsung Rasulullah atau lewat Nabi Khidir. Yang ngasih paham. Iya saya cerita, saya Kang Rasul ngajarin, ya alhamdulillah senang saya dengarnya senang, alhamdulillah.